Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Para santri kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mungkin pertemuan atau pembelajaran yang kedua setelah minggu kemarin kita hanya sekedar muqaddimah atau perkenalan dan belum masuk kepada pembelajaran. Pada hari ini insyaallah muallim akan memulai pembelajaran mata pelajaran yang bernama balaghah. Ini satu pelajaran yang termasuk dalam di antara sekian banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan pengembangan bahasa Arab. Ini khusus mungkin bagi anak-anak santri yang latar belakangnya bukan dari kalangan pesantren, atau katakanlah misalnya di antara kalian mungkin ada yang alumnus dari SMP atau Madrasah Sanawiyah Negeri yang sama sekali sangat asing di telinga kalian istilah atau berbagai istilah yang kalian temui di di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah ini. Di sini perlu kita kita berikan pemahaman terlebih dahulu bahwasanya di pondok pesantren kita Rasyidiyah Khalidiyah, atau lebih tepatnya di Madrasah Aliyah Norma Islam Putra atau dikenal dengan MANI Parkha, ada beberapa mata pelajaran yang sebenarnya secara nama sama dengan yang kalian pelajari di MTS NIPA atau Madrasah Sanawiyah Norma Islam Putra. Nah, jadi bagi kalian baik kalian yang di jurusan IPA, EPS, kemudian agama kan kita ada 3, jadi totalnya kita ada 5 kelas 10, jadi lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan semuanya menyimak dengan baik pembelajaran muallim. Di antara kalian yang di 5 kelas ini, baik IPA, EPS, agama 1, agama 2, agama 3, ini muallim harapkan termotivasi untuk belajar dan terus-menerus belajar menggali potensi kalian dalam bahasa Arab. Karena sekalipun kalian berbeda latar belakang, ada yang alumnus, katakan tadi ada yang dari alumnus Madrasah Sanawiyah Negeri ataupun SMP malahan, yang sama sekali belum mengetahui sedikit pun tentang bahasa Arab. Boleh berikan nasihat kepada kalian, jangan sampai para anak santri sekalian, jangan sampai berkecil hati, jangan sampai pesimis, jangan sampai lemah semangat, tetap semangat belajar bahasa Arab. Tentu dengan berbagai macam penunjang, diantaranya jangan lupa setiap belajar apapun atau setiap kali menonton tayangan pembelajaran muallim siapapun, pelajaran apapun yang terkait dengan bahasa Arab, jangan lupa sertakan di samping kalian ada kamus bahasa Arab. Kalau bisa bolak-balik, ada yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Indonesia ke bahasa Arab. Dan sekarang juga sudah zaman semakin canggih, ada juga aplikasi mau disebutkan kalau di Play Store itu namanya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani berbagai, itu bisa di bahasa Arab ke bahasa Inggris, Inggris ke bahasa Arab, Indonesia ke bahasa Arab ke Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi itu satu aplikasi yang sedikit membantu. Namun langkah bagusnya kalian juga punya kamus khusus yang familiar di tempat kita, kan kamus Profesor Dr. Mahmud Yunus. Jadi jangan lupa terlebih dahulu sebelum belajar terutama balaghah ini, karena jelas nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai contoh-contoh yang sudah jelas barang tentu berbahasa Arab. Bagi kalian yang alumnus MTS NIPA, agak sedikit ada titik terang, ada sedikit ada pencerahan terlebih dahulu, karena sudah ada latar belakang, sudah dari Sanawiyah NIFA atau
MTS NIPA atau Darul Islam Putra, kalian sudah mendengar mungkin istilah mutolaah, ada qawaid, ada mahfuzat, ada nahwu, ada sharaf, apalagi, dan berbagai macam ilmu bahasa Arab lah. Jadi agak sedikit lebih nyambung ketimbang kalian yang dari luar. Namun sekali lagi jangan sampai pesimis. Ini pengalaman pribadi mu'alim. Jadi di awal-awal ini kita perlu motivasi terus menerus. Mu'alim juga dulu sedikit cerita, latar belakangnya bukan dari bukan dari pesantren. Bahkan mu'alim di Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah atau tepatnya di Ani Paraha ini cuma 3 tahun. Namun berkat kesungguhan mu'alim dalam belajar, alhamdulillah bisa sukses sampai ke perguruan tinggi dan sampai kembali ke pangkuan Rasyidiyah Khalidiyah, ikut atau turut andil mengajar kalian anak-anak kami para santri. Di antara pelajaran bahasa Arab ada namanya balaghah. Balaghah ini barangkali sudah kalian pernah temui, tapi dalam bentuk bahasa yang lain, mungkin bahasa Indonesia. Jadi ada istilah majas, ada istilah majas perbandingan, majas hiperbola, atau apa sajak, ada puisi, ada prosa. Itu sebenarnya masuk dalam istilah bahasa Arab, masuk ke dalam disiplin ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah ini banyak membantu kita dalam memupuk kepiawaian kita di dalam berbahasa Arab. Sebab istilah balaghah ini termasuk kategori ilmu sastra dalam bahasa Arab. Jadi ini kalau di luar negeri itu lebih konsentrasi pelajarnya di Fakultas Bahasa Arab. Ya, ini yang pernah jadi pengalaman kita ketika studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Balaghah ini bukan sekedar hanya, kalau istilah nahwu kan ada istilah fiil, fa'il dan sebagainya. Ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Nah, jadi ini disinilah kata Malik tadi menurut keseriusan kalian dalam belajar. Nah, tidak sekedar mengenal fa'il, fi'il, ini sudah harus lebih kenal terlebih dahulu. Jadi sedikit ekstra kalian dalam belajar. Jadi mu'alif sudah menerangkan fi'il fa'il itu dalam disiplin ilmu nahwu. Ini mudhari atau madhi itu dalam syaraf. Dalam balaghah lebih dalam lagi, mengacu kepada isi sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian secara global dulu, dalam ilmu balaghah yang kita pelajari di Ani Paraha kan menggunakan buku ini. Kalian mungkin sudah ada di tangan masing-masing, baik yang mengambil langsung ke kantor Ani Paraha maupun yang dikirim via jasa pengiriman, JNE, JNT dan sebagainya, sudah punya buku ini. Ini kan Al-Balaghatul Wadihah. Al-Balaghatul Wadihah. Jadi artinya, kalau mau tahu artinya, balaghah itu ya kita katakanlah balaghah aja, tapi balaghah yang wadihah, yang sangat jelas. Jadi musannif atau penyusun buku ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjelas maksud dan tujuan serta penjelasan dari kitab yang ada pada mu'alim maupun di hadapan kalian semua. Dalam ilmu balaghah ini dibagi kepada tiga sub pembahasan lagi. Ada yang namanya ilmu bayan, di sini tertulis di sampo ini. Ada al-bayan, al-ma'ani, dan al-badi'. Nah, masing-masing ada bagian yang tertentu. Di sini yang kita pelajari dari tengah. Nah, kalau kalian secara langsung mungkin belajar di kelas mungkin melihat, oh kenapa mu'alim kita belajar langsung dari tengah halaman 136 bukan dari depan. Nah, ini memang disusun al-bayan terlebih dahulu, tapi ini mungkin kajian lama. Tapi ternyata belakangan bahkan di Al-Azhar sendiri di Mesir orang tidak mengajarkan ini dari al-bayan, tapi mengajarkan daripada al-ma'ani. Jadi al-bayan ini artinya penjelasan, ma'ani itu makna, al-badi' keindahan. Nah, jadi ada jenjang. Nah, jadi anak santri sekalian, atau anak kami para santri baru terutama, kenapa ada istilah al-ma'ani, al-bayan? Nah, secara bahasa mungkin al-bayan terlebih awal, sebab maknanya penjelasan, perlu penjelasan supaya paham. Kemudian al-ma'ani setelah
jelas, setelah paham baru maju kepada makna. Setelah kita paham makna, maka kita akan menemukan yang namanya badi', apa keindahan sebuah kata. Tapi ternyata setelah mungkin dianalisis, mungkin pakar-pakar atau ahli-ahlinya, ternyata al-ma'ani ini lebih secara kandungan keilmuan lebih mudah dibandingkan dengan ilmu bayan. Jadi kalau kami di Mesir itu, kalau mu'alim kebetulan alumnus Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, atau dalam istilah bahasa Arabnya Kulliyatud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah. Ini sudah di tingkatan kelas tinggi baru dipelajari, namanya ilmu bayan. Kalau mu'alim tidak khilaf itu pada tahun ketiga baru belajar ilmu bayan. Ini lumayan sulit. Jadi al-ma'ani ini kalau di Mesir dipelajari di tahun kedua di perguruan tinggi. Baru terakhir al-badi'. Al-badi' ini keindahan kata, termasuk dari sajak, di sini ada tertulis boleh buka dulu. Ada sajak, ada iqtibas namanya, ada tauriyah, ada tibaq, ada muqabalah, husnul ta'lil dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kurang paham atau belum paham sama sekali, persilahkan share pertanyaan, ajukan kepada mu'alim. Kita diskusikan baik dengan kawan-kawan maupun secara japri ke WA mu'alim, terserah. Jadi tanyakan apa yang perlu tanyakan supaya betul-betul paham. Kemudian untuk yang pertama nanti kita belajar kepada ilmu ma'ani. Pada pertemuan pada kali ini mungkin cukup kita secara globalnya dulu. Jadi kenapa kita perlu sedikit demi sedikit. Jadi agak ada kehati-hatian. Tidak bisa langsung kita belajar mungkin satu hari satu pelajaran penuh selesai. Tidak mungkin, sebab ini perlu pemahaman. Bahkan satu contoh merupakan pemahaman yang berpuluh-puluh menit atau mungkin menghabiskan durasi yang amat sangat lama dengan hanya satu contoh. Karena kita tidak sekedar hanya perlu belajar, tapi kita juga perlu paham dan perlu kita punya kepiawaian, punya kemampuan untuk mempraktikkan apa yang dikemukakan oleh mu'allif atau penulis buku ini. Ini mirip, kalau metodenya di sini mirip dengan kalian mungkin punya, ada namanya Nahwul Wadih, Nahwul Wadih yang sama-sama dari Mesir pengarangnya. Jadi teknis penulisannya sama. Ada contoh, ada qawaid. Ini namanya metode kombinasi. Tapi terlebih dahulu al-amsilah, dimulai dengan contoh. Kenapa demikian? Nah, ini ada contoh, kemudian lagi nanti ada kaidah, kemudian ada namuzaj. Jadi urutan penulisan dalam buku ini ada teknis tertentu. Jadi di buku Balaghah Al-Wadih ini ada pertama dimulai dengan al-amsilah. Al-amsilah. Lanjut ke al-qawaid. Kemudian lanjut kepada namuzaj. An-namuzaj. Kemudian lanjut lagi kepada tamrinat, at-tamrinat. Al-amsilah artinya contoh. Contoh. Kalau qawaid artinya kaedah. Nah, kalau an-namuzaj ini mirip juga dengan contoh, tapi ini contoh juga. Dalam menerapkan kaedah. Kan tamrin ini latihan. Nah, itu istilah yang bakal ditemui di buku
al-balaghah al-wadhihah. Timbul pertanyaan mungkin, kenapa al-amsilah duluan? Kalau ada bukunya silakan disimak, dilihat itu ada al-amsilah. Al-amsilah itu jam'ul misal. Jadi kalau belum paham bahasa Arab, al-amsilah itu artinya contoh-contoh. Yang kedua al-qawaidu, jamak daripada qaidah, artinya kaidah-kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia ada dikenal dengan tata bahasa. Kemudian dalam istilah bahasa Inggris ada grammar. Ya sama aja, beda bahasa aja, beda bahasa. Yang dimaksud sama. An-namuzaj ini agak mirip secara maknanya dengan al-amsilah. Tapi namuzaj ini lebih mengarah kepada qawaid. Jadi lebih apa istilahnya, lebih mengarah kepada apa yang dimaksud dalam qawaid. Kalau amsil ini secara contoh, secara penuh, baik dari ayat Al-Qur'an dan daripada hadis maupun dari maupun dari ayat Al-Qur'an, hadis maupun dari syair-syair dalam bahasa Arab. Jadi contoh dalam balaghah itu di Al-Qur'an biasanya, atau dari hadis maupun dari perkataan orang Arab, atau sebutlah syair atau syair dalam bahasa kita. Kemudian kenapa contoh terlebih dahulu? Sebab dari contoh kita bisa bikin kaidah. Bahkan umpama mualim tutup buku ini, kemudian kalian mualim arahkan untuk membuat contoh, bukan tidak mustahil kalian akan bisa bikin kaidah walaupun tidak persis sama dengan yang di buku. Nah, ini keistimewaan kita fokus kepada contoh, nanti akan membawa manfaat kepada pemahaman kawaid. Tapi kalau kita hanya berkutat hanya pada kawaid, terkadang kawaidnya saja kita belum paham, apalagi bikin contoh. Tapi kalau dari contoh ini akan lebih mudah untuk memahami kawaid. Nah, ulangi lagi, kalau kita hanya belajar fokusnya ke kawaid, khawatir tidak bisa bikin contoh. Tapi kalau kita biasakan bikin contoh yang sebanyak-banyaknya, pada gilirannya nanti, pada akhirnya kita akan bisa membuat kawaid. Nah, kalau praktek secara langsung, nah, barangkali kalian akan lihat nanti di papan tulis. Nanti kita ulang-ulang lagi setelah kita berakhir mungkin musim pandemi, mudah-mudahan kita ulang lagi dari amsilah. Barangkali mualim suruh kalian satu atau dua orang bikinkan contoh, bukan kawaid atau kaidahnya. Barangkali ada yang bisa bikin contoh, walaupun sekali lagi tidak persis sebagaimana yang sebenarnya, tapi paling tidak agak memenuhi sisi-sisi penting dalam kaidah tersebut. Kemudian namuzaj, ini contoh sebelum melangkah ke latihan. Orang tidak bisa menyelesaikan latihan, atau kalian para santri tidak bisa menyelesaikan latihan. Nanti ada latihan. Maksud latihan itu bukan kayak olahraga, bukan. Ini latihan membuat kalimat atau menebak ini. Ini termasuk dalam disiplin apa namanya atau seperti apa, nanti bentuknya macam-macam. Tidak bisa kita menyelesaikan tamrinat terkecuali kita melihat kepada namuzaj. Kan kita biasanya ada latihan dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, selesaikan ini dengan contoh seperti di atas. Nah, itu namanya namuzaj. Jadi contoh sebelum latihan itu namanya namuzaj. Kalau contoh sebelum kaidah itu namanya amsilah. Nah, nanti ilmul ma'ani ini pelajaran yang kita pelajari di pelajaran awal kelas 10 ini. Kemudian nanti diawali dengan pengenalan tentang ada namanya istilah khobar dan insya. Nah, ini tentu tidak bisa dalam satu pertemuan kita langsung paham. Jadi sekali lagi berusaha simak betul-betul. Kemudian apa yang perlu ditanyakan kita tanyakan. Kemudian kalau sudah jelas, nah baru sesekali mungkin mu'alim akan menginstruksikan kepada kalian untuk bikin contoh yang sesederhana mungkin. Jadi semoga pembelajaran mu'alim untuk kali pertama ini bermanfaat, terutama bagi mu'alim. Jadi otomatis mu'alim juga buka bolak-balik buku, murajaah ya, dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap
kalian para santri, terlebih yang punya latar belakang bahasa Arab yang agak minim. Jadi sekali lagi mudah bermanfaat. Untuk pertemuan pertama, Mu'allim cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.